Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang berikutnya tentang induksi matematika. Pada kesempatan kali ini kita tambahkan contoh penggunaan pada induksi matematika. Kalau kemarin kita sudah bisa membuktikan pembuktian di deret, kita akan tambahkan pembahasan ketika kita pembuktian induksi matematika pada kasus barisan. Tentu kalian sudah paham apa bedanya barisan sama deret. Kalau deret adalah menggunakan penjumlahan, kalau barisan, kalau di SME menggunakan koma. Contoh, diketahui barisan bilangan 5, 13, 21, dan seterusnya. Kalian disuruh menentukan rumus UN-nya dan buktikan menggunakan induksi matematika. Jadi, langkah yang pertama adalah kalian disuruh mencari rumus UN-nya. Tentu di SMP kalian sudah punya rumus untuk mencari UN-nya. Coba kita ulangi sekali lagi. Kita punya barisan 5, 13, 21. Maka kita akan mencari bedanya. Ternyata 5 ke 13 ini bedanya adalah berapa? 8. Ya, benar. 13 ke 21 juga 8. Maka kita memiliki bedanya 8, kemudian suku pertamanya atau A-nya adalah 5. Kita ingat-ingat lagi, di SMP rumusnya untuk mencari UN adalah apa? UN itu sama dengan A ditambah N-1 dikali B, dengan A adalah suku pertama atau suku awal, B adalah bedanya. Maka kita bisa mencari rumusnya, rumus UN-nya, dengan memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. A-nya berapa? A-nya adalah 5, suku pertamanya. Nih. Kemudian kita tuliskan lagi rumusnya, berarti N-1 dikali bedanya. Bedanya berapa? Bedanya adalah 8. Berarti tinggal kita operasikan 5 ditambah, ini dikalikan biasa, berarti 8N, 8 dikali -1 berarti -8. Maka hasilnya adalah UN-nya sama dengan 8N, 5 dikurangi 8. Berarti, ya benar, min atau negatif 3. Maka rumus UN-nya yang kita dapatkan adalah UN sama dengan 8N min 3 dengan N bilangan asli. Oke, setelah kita dapat menentukan rumus UN-nya, maka ini yang akan kita uji. Apakah benar UN-nya itu sama dengan 8N min 3? Bagaimana cara membuktikannya? Ya, benar. Menggunakan apa? Induksi matematika. Tentu kalian sudah paham langkah-langkahnya kemarin. Kita coba buktikan menggunakan induksi matematika. Nah, tadi barisan bilangannya
adalah 5, 13, 21. Kita sudah dapatkan UN-nya itu ternyata adalah 8N-3. Sekarang tinggal kita buktikan. Maka langkah yang pertama bagaimana? Seperti kemarin, bahwa langkah yang pertama adalah kita buktikan untuk N sama dengan P. Kita coba. Misalkan kita N-nya sama dengan 3. Suku ketiga berarti. Maka harusnya ketemunya adalah 21. Ya, ini. Maka kita coba masukkan ke rumusnya. Berarti U3 sama dengan 8 N-3. Berarti 8 dikali 3 dikurangi 3. Maka ketemunya adalah 24 dikurangi 3. Sama dengan berapa? 21. Maka nilainya sama. Maka terbukti bernilai benar. Maka langkah yang pertama selesai. Kita bisa membuktikan untuk N sama dengan P bernilai benar. Yang kedua, kita asumsikan bernilai benar untuk N sama dengan K. Maka yang tadinya UN kita rubah menjadi K. UK sama dengan 8K min 3. Ini diasumsikan apa? Bernilai benar. Langkah yang kedua selesai. Langkah yang ketiga, buktikan bernilai benar untuk N sama dengan K plus 1. Bagaimana langkahnya? Berarti karena UK sama dengan 8K min 3 bernilai benar, maka tinggal kita ganti. Yang tadinya K menjadi K plus 1. Kita masukkan ke K-nya, berarti 8 dikali K plus 1 dikurangi 3. Perkalian biasa, berarti 8K plus 8 min 3. Maka ketemunya adalah UK plus 1 sama dengan 8K plus 5. Karena 8K min 3 bernilai benar, artinya ketika kita ganti, ini juga UK plus 1 itu juga akan bernilai benar. Bagaimana? Karena ketiganya sudah kita dapat buktikan, artinya kita tarik kesimpulan bahwa untuk barisan 5,13,21, maka rumus UN-nya 8N-3 bernilai benar. Maka terbukti. Gampang ya? Ntar di tugas akan kita kasih soalnya. Kemudian kita lanjutkan. Yang berikutnya, pembuktian di ketidaksamaan, tetapi dalam bentuk deret. Kalau kemarin kan bukan dalam bentuk deret. Contohnya adalah ketika kita memiliki deret 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai N kuadrat, itu apakah benar lebih besar dari N pangkat 3 dibagi 3? Gimana cara membuktikannya? Tentu dengan apa? Dengan induksi matematika. Langkah yang pertama, sama. Buktikan bernilai benar untuk N sama dengan 3. Kenapa kita menggunakan N sama 3? Karena di sini ada pembagian 3. Jadi supaya apa? Supaya nilainya bulat.
Jadi biar kalian paham. Apakah boleh menggunakan N sama dengan 1? Boleh. N sama dengan 2? Boleh. Tidak ada masalah. Kita coba ya. Berarti ketika kita masukkan nilai N-nya sama dengan 3, artinya sampai suku ketiga. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sampai 3 suku. Apakah bernilai benar lebih dari N-nya kita ganti 3 ya? Berarti 3 pangkat 3 dibagi 3. Kita tambahkan yang ruas kiri, berarti 1 ditambah 4 ditambah 9. Apakah lebih besar dari 3 pangkat 3 berapa? Iya, 27 dibagi 3. Yang ruas kiri ketemunya adalah berapa? 14. Yang ruas kanan ketemunya adalah 9. Apakah 14 lebih dari 9? Ya, benar. 14 lebih dari 9. Artinya apa? Berarti terbukti. Langkah yang pertama selesai. Langkah yang kedua. Bagaimana? Berarti kita asumsikan bernilai benar untuk N sama dengan K. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah sampai K kuadrat itu lebih dari K pangkat 3 dibagi 3. Kita asumsikan bernilai benar. Yang ketiga, buktikan bernilai benar untuk N sama dengan K plus 1. Maaf. Maka, langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah, karena kita sudah memiliki asumsinya adalah ini, maka ketika kita menambahkan satu suku lagi, berarti yang tadinya sampai K kuadrat sekarang menjadi, kita tuliskan dulu ya, ditambah sampai tadinya K kuadrat, berarti sekarang sampai apa? Tambah satu suku lagi, berarti sama aja, ini kita ganti K plus 1 kuadrat, itu akan lebih besar dari K plus 1 pangkat 3 dibagi 3. Nah, kita akan buktikan ketika ruas kiri ditambah bilangan yang sama dengan yang ditambahkan di ruas kanan, kita akan buktikan apakah rumusnya ini, ruas kanan ini ketika ditambah, maka hasilnya juga akan lebih besar. Maksudnya gimana? Kita masuk contohnya ya. Ketika ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan bilangan yang sama, maka kalau saya tuliskan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai K kuadrat. Kemudian ruas kiri kita tambahkan dengan K plus 1 kuadrat. Maka yang ruas kanan juga kita tambahkan. Biar apa? Biar tetap hasilnya. Ini juga ditambah K
plus 1 kuadrat. Maka pasti akan tetap ya tandanya. Ini ruas kiri pasti lebih besar dari ruas kanan. Karena sama-sama ditambah dengan bilangan yang sama. Menggunakan asumsi ini. Nah, sekarang ketika ini kita tambahkan K plus 1 kuadrat, maksudnya adalah kalau ini bisa kita buktikan lebih besar dari K plus 1 pangkat 3 per 3, maka pernyataan N sama dengan K plus 1 ini terbukti benar. Nah, langkahnya bagaimana? Kita buktikan di sini. Kita bicara di ruas kanan sekarang. Jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah K kuadrat ditambah K plus 1 kuadrat itu akan lebih besar dari K plus 1 pangkat 3 ditambah K plus 1 kuadrat. Ini dibagi 3 ya. Tinggal kita operasikan yang ruas kanan. Nah, yang kita operasikan yang belakang dulu. Berarti K plus 1 pangkat 3 per 3 ditambah ini seperti biasa ya, K plus 1 dikali K plus 1. Berarti K kuadrat plus 2K plus 1. Karena yang satunya adalah pecahan dibagi 3, yang sini biar kita bisa operasikan kita tambahkan, maka yang sebelah sini juga harus kita kita samakan penyebutnya. Artinya berarti semuanya kita kalikan dengan 3. Berarti K plus 1. Oh maaf, ini ada kesalahan teknis, maaf. Ini harusnya bukan K plus 1 ya. Ini K pangkat 3. Aduh, maaf Pak Anu. Saya hapus dulu. Ini adalah K pangkat 3. K pangkat 3. Ini K pangkat 3. Maaf Pak Anu. Mengacunya ke sini tadi ya. K pangkat 3 per 3 ditambah dengan K plus 1 kuadrat, yang luas kanan juga ditambah K plus 1 kuadrat. Ya. Maaf. Ini sebentar. Maka hasilnya K pangkat 3 ditambah K kuadrat, dikalikan 3. Aduh, ini Pak Anung kurang fokus ini. Tunggu sebentar. Tadi dikalikan 3 semua ini ya, berarti 3K kuadrat ditambah 6K ditambah 3 dibagi 3. Nah, terus bagaimana? Supaya bisa kita bandingkan dengan yang ini, ruas kanan yang ini, kan bentuknya K plus 1 pangkat 3 dibagi 3. Maka yang sini juga harus kita rubah ke dalam bentuk itu. Maka bagaimana cara merubahnya? K plus 1 pangkat 3 itu bisa kita tuliskan dalam bentuk kayak gini.
Di SMP juga sudah pernah kok. K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat. Yang sini jadi berapa? Ya benar, ini harus 3K. Yang belakang apa? 1. Maka gimana? Ini per 3 ditambah yang sini tadi kan sudah kita pakai 3K, berarti tinggal berapa di sini? Masih 3K. Betul, yang sini masih 2. Ini sama aja juga per 3. Paham ya? Ini supaya jadi 6K dan 3, berarti masih ada sisa 3K plus 2. Karena dipakainya di sini cuma 3K. Di sini cuma dipakai 1. Nah, yang ini itu bisa kita tuliskan menjadi K plus 1 pangkat 3 dibagi 3. Ditambah 3K plus 2 dibagi 3. Nah, terus gimana? Nah, sekarang bisa kita hubungkan. Ternyata ketika setelah kita tambahkan K plus 1 kuadrat luas kiri dan luas kanan, ternyata hasilnya gimana? Hasilnya juga lebih dari, saya tuliskan ya. Saya tuliskan hasilnya yang ini supaya kalian jelas. 1 pangkat 3 per 3 ditambah 3K plus 2 per 3. Ini hasilnya juga lebih dari apa? K plus 1 pangkat 3 per 3. Nah, taunya dari mana? Ya ini. Nih. Ya, sama kan? Kalau yang di ruas kiri masih ditambah 3K plus 2 per 3. Artinya pasti yang ruas kiri ini lebih dari ruas kanan. Maka gimana kesimpulannya? Maka terbukti. Nah, sampai di situ pembuktian di ketidaksamaan untuk darat. Nah, sekali lagi, silahkan kalian pelajari di buku paket, contohnya juga sudah ada. Ntar, seperti biasa, Pak Anung mengasih tugas, kalian kerjakan di buku. Tulis, kemudian kalian foto. Jangan lupa, ketika ada masalah, tidak harus ke Pak Anung dulu, tetapi apa? Bisa bertanya ke teman sekelasmu, ataupun beda kelas juga tidak masalah. Untuk masalah pengiriman dan sebagainya, silahkan kalau masih ada kendala, kalian bertanya dulu ke teman. Bagaimana langkahnya, bagaimana caranya untuk mengupload tugasnya. Kalian bertanya dulu ke teman, sehingga tidak harus ke Pak Anung. Jadi, tidak perlu Pak Anung harus membalas satu persatu. Terima kasih sekali lagi. Ketika masih ada yang belum jelas, bisa kalian tanyakan di grup. Biar kalau misalkan ada teman yang bisa membantu, biar dibantu sama teman sekelas dulu. Terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya, kita adakan 1 kali latihan lagi, maka pertemuan yang keempat besok, kita sudah siap untuk melaksanakan penilaian harian pertama. Dari Pak Anung cukup sekian. Ketemu lagi di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.